Makanya dulu saya pernah debat sama siapa, Insan Moko Ginta. Nah, dia bilang Yesus itu anak Allah. Ya. Sekarang saya tanya, anak presiden atau bukan? Bukan. Itu kira-kira ada 900 orang Islam di situ, di Masjid Sidoarjo itu. Yeah. Ya. Anak bupati itu bukan. Anak wali kota itu bukan. Anak Allah itu bukan. Walau Akbar. Menyembah iblis, sebab ada tertulis hanya kepadanya lah saja engkau menyembah atau berbakti. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu menyuruh menyembah hanya kepada Tuhan Allahnya, bukan kepada dirinya. Kalau Yesus itu Tuhan, tentu Yesus akan berkata, menyembah iblis, sebab ada tertulis hanya kepadaku saja engkau berbakti. Tidak, hanya kepadanya. Siapa? Hanya kepada Allah. Jadi menyembah atau berbakti itu hanya kepada Allah, bukan kepada Yesus. Buktinya Yesus menyembah hanya kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah tidak. Kita umat Islam semua menyembah berbakti hanya kepada Allah. Tapi yang kita lihat justru yang terjadi umat Kristiani malah Yesus yang disembah-sembah. Padahal Yesus sendiri menyuruh menyembah hanya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Masih kita akan menanggapi video dari Pendeta Esra Soru dan juga Elia Miron, yang mana Pendeta Esra Soru sangat getol sekali menuhankan Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Padahal di dalam Bible kepunyaan Pendeta Esra Soru sendiri bertaburan ayat yang menunjukkan bahwa Yesus jujur ngaku hanya utusan Allah, dan Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Dan di dalam video ini pula Pendeta Esra Soru mengatakan dulu ketika berdebat dengan Ustadz Insan Moko Ginta. Nah teman-teman, mari langsung saja kita simak videonya. Nonim paralelisme itu adalah dua kalimat. Kalimat pertama, kalimat kedua, artinya sama, tapi disampaikan dalam Cara berbeda. Ya. Coba kalimat pertama. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Kalimat kedua. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mengingatnya artinya sama dengan mengindahkan. Lalu Manusia sama dengan anak manusia. anak manusia. Kalau manusia sama dengan anak manusia, kenapa Allah tidak bisa sama dengan Allah? Wah, betul. Ya kan? Makanya dulu saya pernah debat sama siapa, Insan Moko Ginta. Nah, dia bilang Yesus itu anak Allah. Ya. Sekarang saya tanya, anak presiden atau bukan? Bukan. Itu kira-kira ada 900 orang Islam di situ, di Masjid Sidoarjo itu. Yeah. Ya. Anak bupati itu bukan. Anak wali kota itu bukan. Anak Allah itu bukan. Walau Akbar. Habis itu saya bangun, saya tanya, anak macan itu bukan? Diam kan? Dan jawab. Sekarang saya tanya, kamu tuh anak manusia atau manusia? Ya. Kalau kamu bisa manusia sekaligus anak manusia, kenapa dia tidak bisa Allah sekaligus anak Allah? Itu menyamakan hakikatnya. Makanya Yohanes 5:18, dia menyebut Allah adalah Bapanya, dan dengan demikian Yang menyamakan dirinya dengan Allah. Yes. Pendeta Esra Soru mengenang kembali ketika dia sedang berdebat dengan Ustadz Insan Moko Ginta, yang mana ketika itu Ustadz Insan Moko Ginta menunjukkan dalil-dalil ayat Bible yang membuktikan bahwa ternyata Yesus itu hanyalah seorang utusan Tuhan, dan Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, yaitu Tuhan yang disembah oleh Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat juga bagaimana keahlian dari Pendeta Esra Soru. Kemahiran dari Pendeta Esra Soru adalah ketika bersilat lidah dan juga merangkai kata-kata di dalam menguatkan pembenaran-pembenarannya. Padahal ketika ada pertanyaan, Yesus itu adalah anak manusia atau anak Allah? Kita kembalikan saja ke dalam ayat Bible kepunyaan Pendeta Esra Soru. Siapakah Yesus itu? Kita akan tengok di dalam Matius 1 nomor 21, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu harus engkau beri nama Yesus. Nah, dari sini siapakah yang dilahirkan oleh Maria? Ternyata tertulis di dalam Matius 1 nomor 21, Maria ini melahirkan seorang anak laki-laki.
dan anak itu harus engkau beri nama Yesus. Jadi Yesus ini hanyalah seorang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Bunda Maria menurut Matius 1 nomor 21. Nah, maka sekarang dengan kata lain sebenarnya Yesus mengakui diri sebagai Allah. Kita ngomong secara logis saja. C.S. Lewis, seorang apologet Kristen masa lalu, dia bilang begini, kalau Yesus mengaku diri sebagai Allah atau anak Allah, ada dua kemungkinan. Jujur atau bohong. Bohong. Kalau dia jujur, maka dia memang Allah. Kalau dia memang Allah, ada dua kemungkinan. Kamu terima atau kamu tolak. Tapi kalau dia bohong, ada dua kemungkinan. Waktu dia bohong, dia sadar atau dia tidak sadar. Ya. Kalau dia bohong dan dia sadar, ini penipu ulung. Tapi kalau bohong dan nggak sadar, ini orang gila. Karena membohongi orang tapi nggak sadar. Maka kamu tinggal punya tiga pilihan. Penipu, orang gila, atau Allah. Ya. Kembali Pendeta Ezra Soru menampilkan pendapat dari seorang apologet Kristen untuk mendukung pembenaran dari Ezra Soru itu yang mengatakan kalau Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri atau apapun itu. Kembali kita akan buktikan benarkah apa yang diklaim oleh Pendeta Ezra Soru. Kita buktikan dan kita tanggapi melalui ayat-ayat di dalam Bible kepunyaan Pendeta Ezra Soru sendiri. Kalau selama ini kita selalu mendengar umat Kristen mengklaim bahwa Yesus adalah Allah, tetapi benarkah Allah itu adalah Yesus? Coba kita tengok di dalam Yohanes 8 nomor 17 sampai 18. Di situ Yesus dan Bapa adalah dua pribadi, bukan satu pribadi. Berdasarkan Yohanes 8 nomor 17 dan 18. Poin yang kedua, Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah. Bahkan dia menyebut Bapa sebagai Allah dan satu-satunya Allah yang telah mengutus dia. Bisa ditengok di dalam Yohanes 17 nomor 3. Poin selanjutnya, Yesus adalah penyampai pesan Allah yang esa kepada manusia berdasarkan 1 Timotius 2 nomor 5. Poin selanjutnya untuk membantah klaim dari Pendeta Ezra Soru, ternyata Yesus berkata bahwa Bapaknya lebih besar dari siapapun dan Bapa lebih besar dari anak. Maka jelas Yesus bukan Allah berdasarkan Yohanes 10 nomor 29 dan Yohanes 14 nomor 28. Poin selanjutnya, Yesus memanggil Bapa sebagai Allahnya. Ada tertulis di dalam Matius 27 nomor 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka Yesus jelas bukanlah Allah. Mana mungkin Yesus adalah Allah, sedangkan dia menyebut Bapa sebagai Allahnya. Ya teman-teman, itulah tadi semua asumsi dan juga pembenaran yang dilakukan oleh Pendeta Ezra Soru dan juga Elia Miron kena tampol ayat-ayat di dalam Biblenya sendiri. Dan kita akan tampilkan sedikit cuplikan video ketika perdebatan antara Pendeta Ezra Soru versus almarhum Ustadz Insan Mokoginta berikut ini. Bahwa Yesus atau Nabi Isa itu adalah sebagai seorang nabi, seorang anak manusia atau utusan Tuhan atau hamba Allah. Jadi biarlah Yesus sendiri yang memberi kesaksian siapa dirinya, Tuhan atau manusia. Nah, ini sambil ke ucapan Yesus dalam Yohanes 7 pasal 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ucapan Yesus ini dalam pandangan umat Islam ini disebut syahadatain, dua kalimat syahadat. Pertama, pengakuan bahwa Allah itu Esa, kemudian pengakuan bahwa Nabi saat itu hanya seorang putusan. Maka disebut dua kalimat syahadat. Dalam Islam, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, ini juga demikian. Syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Isa Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sebenarnya
aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya aku, maksudnya Yesus, adalah seorang utusan Allah. Nah, Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengakui bahwa Tuhan yang benar, Tuhan satu-satunya, hanyalah Allah. Kalau sudah satu-satunya, jelas tidak ada duanya. Dan di sini sangat jelas sekali Yesus mengakui hanya utusan Allah. Nah, inilah yang dimaksud oleh Bapak Ustadz Insan Mokoginta. Ternyata Yesus juga bersyahadat. kalau menurut saya umat Kristiani mengaminkan ucapan Yesus seperti ini, saya yakin antara Islam dan Kristen itu bedanya sangat tipis sekali. Karena sama-sama hanya mengesahkan Allah dan sama-sama hanya menjadikan Yesus sebagai utusan Allah. Nah, pernyataan seperti ini banyak sebenarnya dalam Alkitab. Di ayat lain ada, seperti kita lihat di sini. Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ada tertulis di dalam Markus 12 nomor 29. Di sini Yesus langsung yang berbicara. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan iblis membawa Yesus ke satu gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada Yesus, semuanya akan aku berikan kepadamu asal kamu sujud menyembah aku. Apa kata Yesus? Diusirlah iblis itu. Nyala kau iblis, sebab ada tertulis, hanya kepadanya lah saja engkau menyembah atau berbakti. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu menyuruh menyembah hanya kepada Tuhan Allahnya, bukan kepada dirinya. Kalau Yesus itu Tuhan, tentu Yesus akan berkata, nyala iblis, sebab ada tertulis hanya kepadaku saja engkau berbakti. Tidak, hanya kepadanya. Siapa? Hanya kepada Allah. Jadi menyembah atau berbakti itu hanya kepada Allah, bukan kepada Yesus. Buktinya Yesus menyembah hanya kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah juga. Kita umat Islam semua menyembah berbakti hanya kepada Allah. Tapi yang kita lihat justru yang terjadi umat Kristiani malah Yesus yang disembah-sembah. Padahal Yesus sendiri menyuruh menyembah hanya kepada Allah. Ayat yang dimaksud oleh almarhum Bapak Ustadz Insan Mokoginta tadi ada tertulis di dalam Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita tambahkan lagi untuk Pendeta Esra Soru dan juga untuk Elia Miron, ada tertulis di dalam Matius 23 nomor 8, hanya satu Rabimu. Selanjutnya di dalam Markus 12 nomor 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Selanjutnya Markus 12 nomor 32, tidak ada yang lain kecuali Dia atau Allah, sama juga dengan la ilaha illallah. Nah, itulah tadi teman-teman ya, berbagai bukti ayat-ayat Bible kepunyaan Pendeta Esra Soru sudah ditampilkan dan ditunjukkan oleh almarhum Bapak Ustadz Insan Mokoginta, yang ternyata Yesus sendiri ngaku hanyalah utusan Allah. Yesus mengakui satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.